Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di hutan mangrove Sriwulan. Kami mengajak Anda untuk menjelajah salah satu ekosistem paling berharga di pesisir Indonesia. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana mangrove tumbuh, siapa saja penghuninya, dan peran pentingnya bagi lingkungan. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai berbagai tantangan yang dihadapi ekosistem ini dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk melindunginya. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dan nikmati keindahan sekaligus pelajaran dari alam yang luar biasa. Mangrove adalah kelompok tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir, terutama di daerah pasang surut seperti pantai dan muara sungai. Mereka merupakan ekosistem penting yang ditemukan di wilayah tropis dan subtropis, di mana mereka tumbuh di tanah berlumpur, berpasir, atau berlempung yang terendam air laut secara berkala. Mangrove punya karakteristik unik yang membuatnya bisa hidup di lingkungan ekstrim. Mereka tahan terhadap kadar garam tinggi, tanah yang minim oksigen, dan perubahan pasang surut. Akar-akar seperti akar nafas dan akar jangkar membantu mangrove tetap kokoh. Daunnya juga bisa mengatur kadar garam, baik dengan mengeluarkannya melalui kelenjar garam atau menyimpan garam di daun tua yang akhirnya gugur. Ciri khas mangrove lainnya adalah sifat vivipar, di mana buahnya berkecambah saat masih di pohon. Bibit ini sudah siap tumbuh ketika jatuh ke tanah atau ke air, yang membantu mangrove bertahan di lingkungan pesisir yang dinamis. Mangrove memiliki peran luar biasa, baik untuk lingkungan maupun kehidupan manusia, terutama di wilayah pesisir. Sebagai pelindung alami, mangrove menjaga pantai dari abrasi. Akar-akar mereka yang kuat mampu menahan gelombang dan mencegah erosi, serta melindungi garis pantai dari kerusakan. Selain itu, mangrove adalah habitat bagi berbagai makhluk hidup. Ikan, burung, dan kepiting menjadikan hutan mangrove sebagai tempat berlindung, berkembang biak, dan mencari makan. Peran ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Tak hanya itu, mangrove juga membantu melawan perubahan iklim. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah yang besar, menjadi solusi alami untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Bagi masyarakat pesisir, mangrove adalah sumber penghidupan. Hutan ini mendukung perikanan, ekowisata, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Hutan mangrove Sriwulan terletak di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang memiliki pesisir berlumpur akibat proses erosi, gelombang, dan pengendapan sedimen. Namun, ekosistem mangrove ini menghadapi berbagai ancaman seperti abrasi dan banjir rob yang sering terjadi akibat reklamasi pantai marina dan pembangunan industri di Semarang. Sampah yang terjebak di akar mangrove juga menghambat sirkulasi udara, sementara limbah dari kawasan industri di sekitar lokasi mengganggu keseimbangan ekosistem dan pertumbuhan mangrove. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kami berhasil mengidentifikasi 10 spesies mangrove, baik mangrove sejati mayor maupun mangrove asosiasi. Mangrove sejati mayor lebih dominan dibandingkan dengan mangrove asosiasi. Mangrove sejati mayor didominasi oleh 2 spesies, yaitu api-api putih dengan nama ilmiah Avicennia marina dan bakau hitam dengan nama ilmiah Rhizopora mucronata. Sementara itu, mangrove asosiasi meliputi beberapa spesies seperti daruju dengan nama ilmiah Acanthus ebracteatus, paku laut dengan nama ilmiah Acrosticum aureum, biduri dengan nama ilmiah Calotropis gigantea, kersen dengan nama ilmiah Montingia calabura, rambusa atau markisa liar dengan nama ilmiah Passiflora foetida, beluntas dengan nama ilmiah Lucea folium, akasia berduri dengan nama ilmiah Phacelia nilotica, dan genje dengan nama ilmiah Volkameria inermis. Mangrove sejati mayor di kawasan ini memiliki beberapa ciri khusus. Rhizopora mucronata memiliki akar tunjang yang kokoh dan buah vivipar dengan ukuran terpanjang.
Sementara itu, Avicennia marina memiliki daun berbentuk oval seperti telur dan buahnya mirip kacang yang agak bulat dibandingkan spesies Avicennia lainnya. Keanekaragaman mangrove di area ini tergolong rendah karena kawasan ini termasuk mangrove muda. Berdasarkan citra satelit pada tahun 2007, belum terlihat vegetasi mangrove, namun mulai tumbuh dan berkembang sejak tahun 2010 hingga sekarang. Pada ekosistem hutan mangrove Sri Wulan, dilakukan pengukuran faktor abiotik untuk memahami kondisi lingkungannya. Pengukuran meliputi suhu udara, intensitas cahaya, salinitas air, pH substrat, dan kelembapan substrat. Suhu udara hasil pengukuran yaitu berada pada 37,4 derajat Celcius. Suhu ini termasuk optimal bagi ekosistem mangrove karena mangrove dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang berkisar antara 19 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Suhu ini cukup tinggi karena lokasi penelitian memiliki tutupan kanopi yang terbuka. Intensitas cahaya hasil pengukuran yaitu berada pada 5235 candela yang termasuk cukup tinggi dan baik bagi pertumbuhan mangrove. Tutupan kanopi yang terbuka menjadikan intensitas cahaya yang masuk semakin banyak sehingga pertumbuhan mangrove dapat optimal. Salinitas air hasil pengukuran yaitu 30 ppm. Tingkat salinitas air ini termasuk kondisi yang optimal bagi pertumbuhan mangrove karena batas toleransi salinitas pada ekosistem mangrove yaitu antara 10 ppm hingga 30 ppm. pH substrat hasil pengukuran yaitu berada pada pH 7. pH ini termasuk ke dalam perairan yang produktif dan cukup netral. pH substrat yang berkisar antara 6 sampai 7 adalah pH air yang cukup netral dan baik bagi pertumbuhan mangrove. Sedangkan pH asam pada suatu substrat dapat menjadikan penghancuran bahan organik menjadi lebih lambat. Kelembapan substrat hasil pengukuran yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa substrat pada ekosistem mangrove ini memiliki tingkat kelembapan yang tinggi karena substrat mangrove hampir selalu tergenang oleh air. Kelembapan substrat yang tinggi ini dapat meningkatkan perkecambahan mangrove di ekosistem tersebut. Pencemaran di kawasan mangrove Sri Wulan banyak disebabkan oleh sampah, terutama sampah anorganik yang sulit terurai. Sampah ini membentuk lapisan yang tidak dapat ditebus oleh akar mangrove dan air, sehingga menghambat peresapan air serta mineral yang penting untuk kesuburan tanah. Akibatnya, mikroorganisme dalam tanah berkurang dan sirkulasi udara terhalang, membuat akar mangrove sulit untuk melakukan respirasi. Penumpukan sampah anorganik juga menghambat pertumbuhan bibit mangrove baru serta pemulihan vegetasi karena nutrisi dari aksi pasang surut tidak dapat terserap dengan baik. Eksplorasi mangrove di hutan mangrove Sri Wulan ini mengungkap keajaiban ekosistem pesisir, dari keanekaragaman spesies hingga peran pentingnya sebagai pelindung pantai. Namun, tantangan seperti abrasi dan pencemaran juga menjadi perhatian. Hasil eksplorasi ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan mendorong pelestarian mangrove demi keberlanjutan lingkungan.